Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan? Lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Malam hari ini setiap kami kembali datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Yesus. Memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, PDL Roy malam hari ini. Kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang ambil alih, Engkau yang beracara atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang maha tahu, yang sanggup menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami menaikkan pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu di hadapan Dia. Makasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Satu kali lagi dari awal katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan kerinduanmu naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sambil buka kedua tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
hanya Yesus penolong yang setia. Satu kali lagi dari awal Bapak Ibu. Saat ku berjalan naikkan pujianmu, kasihmu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya sama-sama, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang mari jemaat Tuhan sendiri. Kau lebih tahu. Mari naikkan pujianmu buat Tuhan. Amin, amin. Ku berserah, kami percaya hanya kepadamu Tuhan penolong yang mari dengan percaya akan suaramu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan.
Mari sembah Dia. Engkau penolong yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Mari angkat penyembahanmu Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu, tinggikan namanya Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima hormat. Oh Yesus Tuhan. Hipapa kaya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan kesungguhan hatimu Bapak Ibu Saudara. Ya ralaba 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 ralaba. Oh, Hipapa kaya ralaba 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 ralaba. Syakapata kaya ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Mari jangan hiraukan kanan kirimu. Pribadi lepas pribadi datang menyembah Tuhan. Mari bergaul intim dengan Dia malam hari ini. Bangun mesbamu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Mari bermazmurlah buat Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan malam hari ini. Sebab Dia layak disembah. Dia Raja di atas segala raja. Mari bebaskan rohmu malam hari ini di hadapan Dia. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh ada sampai detik ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh masuk di tahun 2024 ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari buka kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Satu kali lagi katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Benar Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mari angkat kedua tanganmu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Katakan sebab aku percaya. Amin Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya sambut, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Satu kali lagi bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sorak haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap untuk bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Satu kali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang
Yang percaya katakan haleluya. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar. Dia gunung batu dan keselamatanku. Come on. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Come on, jemaat PDN Roy. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di luar sana, dunia bukan tambah baik tapi tambah rusak Bapak Ibu Saudara. Tambah tidak baik. Tapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan yang tetap percaya dan berharap hanya kepada Dia, menjadikan Tuhan kekuatan kita. Kita pasti dibedakan. Yang percaya katakan amin. Tengok kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, katakan, Yesus kekuatan kita. Haleluya. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Sama-sama, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Satu kali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Lebih lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang bersuka cita sorak haleluya. Come on, lebih lagi. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Musik memuji Tuhan. Mari jemaat PDN Roy, mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Angkat suaramu,
Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua satu kali lagi. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Sorak-sorai yang terbesar buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang pertama di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Bila setiap persembahan yang kami berikan, bukti bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita kami di hadapan Tuhan. Setiap kita yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Kantung-kantung persembahan bisa dijalankan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yang sudah memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Yang percaya akan kedua tanganmu katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Katakan untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Benar Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal.
untuk menjadikan kami lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menyatakan kesalahan kami, yang mendidik kami hidup dalam kebenaran. Firman-Mu juga yang memulihkan, menyembuhkan, memulihkan kami. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak pedang orang lain, hamba-Mu keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ini banyak yang tidak hadir, mungkin ada pergumulan ya. Sebetulnya bukan saya yang khotbah ya, karena tiba-tiba yang mau khotbah tidak bisa. Ya, kalau saya minta teman-teman yang lain, ternyata mereka sibuk ya. Akhirnya ya saya aja yang khotbah malam hari ini. Bapak Ibu, memang apa yang dikatakan oleh Pak Doni tadi, bahwa WL tahun ini tahun yang tidak baik-baik saja. Ya, apalagi Bapak Joko Widodo ya, Presiden kita juga mengatakan tahun ini tahun yang sulit, tidak mudah. Ya, banyak orang berkata kalau kita bisa bertahan saja itu puji Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini ya, tema kita malam hari ini ya, saya pilih Tuhan memberikan saya temanya adalah bertahan hidup dengan cara yang benar. Ya, bertahan hidup dengan cara yang benar. Berarti ada yang bertahan hidup tapi dengan cara yang tidak benar. Nah, kita mau belajar malam hari ini bagaimana bertahan hidup dengan cara yang benar. Karena dikatakan tahun ini tahun yang tidak mudah. Ya, kita satu ayat saja, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya pasal 32 ayat yang 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dengar baik, tema kita malam hari ini bertahan hidup ya dengan cara yang benar. Saya memberitahu Bapak Ibu, dengar baik, bahwa hidup itu adalah pilihan. Amin. Hidup itu adalah pilihan. Maka tentukanlah pilihannya. Maka tentukanlah hidup kita. Jangan sebelum pilihan itu menentukan hidup kita. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Ya, itu sebabnya tentukan pilihan saudara dan saya sebelum pilihan itu menentukan hidup saudara dan saya. Saudara dengar baik, kebenaran itu berasal dari kata benar. Ya, amin. Kebenaran itu berasal dari kata benar. Ya, lawan benar adalah salah. Jadi kalau kita tidak benar berarti salah. Nah, kata salah, serta baik-baik ya. Kata salah itu ya mengandung juga pengertian itu iri hati. Kata salah juga mengandung pengertian bohong atau dusta. Nah, bicara iri hati, firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati, maka di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati, maka di situ ada terjadi kekacauan dan banyak perbuatan jahat. Ketika Saul mulai iri hati dengan Daud, apa yang terjadi? Setiap keputusan yang diambil keliru. Ya, ketika Saul itu dia iri hati dengan Daud, apa yang terjadi? Setiap keputusan yang ambil itu salah. Ya, hidupnya selalu dipenuhi dengan kekacauan. Ya, inginnya selalu ingin membunuh ingin membunuh si Daud dengan banyak cara. Hidupnya udah kekacauan. Kenapa? Karena iri hati. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Ya, bicara tentang salah tadi, bicara tentang kata salah, itu juga mengandung pengertian tentang bohong atau dusta. Ingat, saya beritahu, lawan bohong atau lawan dusta adalah jujur. Nah, saya beritahu, orang yang tidak suka bohong, artinya orang yang jujur, itu mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Orang jujur mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu,
rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang tidak suka bohong, artinya orang yang jujur, diberkati Tuhan luar biasa. Dikatakan tempat tinggalnya itu di atas-atas tebing, sehingga musuh tidak mudah untuk mendapatkan mereka. Ya, berarti orang yang jujur itu dipelihara Tuhan dengan aman. Amin. Rotinya disediakan dan air minumnya dijamin. Artinya semua kebutuhannya dicukupi. Amin. Orang yang jujur atau orang yang tidak bohong itu pasti diberkati Tuhan luar biasa. Berarti orang yang tidak jujur atau orang yang suka berdosa itu pasti tidak diberkati. Lebih dari itu saya beritahu. Orang yang jujur atau orang yang tidak suka bohong memiliki masa depan. Kita lihat Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang jujur atau orang yang tidak suka bohong pasti memiliki masa depan. Berarti orang yang suka bohong, yang suka dosa pasti tidak memiliki masa depan. Karena di mana-mana dia suka bohong, dia tidak pernah diterima oleh banyak orang. Tapi orang yang jujur, kemanapun dia pergi pasti aman. Karena diterima banyak orang. Amin. Tadi saya katakan, kata salah itu mengandung pengertian tentang bohong atau dusta. Saya beritahu, satu kebohongan akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Benar atau tidak? Satu dusta akan diikuti atau ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Catat baik-baik Bapak Ibu. Ya. Saya beritahu, ya. Satu kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Ketika seseorang itu berbohong dan kebohongannya terungkap, ya, atau didengar orang lain, maka dia akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Benar atau tidak? Nah, kalau ini dibiarkan, ya, satu dusta akan diikuti atau ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Nah, kalau ini dibiarkan, maka apa yang terjadi? Akan menjadi pembohong. Seseorang itu akan menjadi pendusta. Amin. Kalau itu dibiarkan terus-menerus terjadi, maka akan seseorang itu akan menjadi pembohong atau menjadi pendusta. Karena satu kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Tapi ketika kita mulai bertobat dan melakukan kebenaran, catat baik-baik, maka Tuhan akan memperlakukan kita dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran apa kita lakukan. Sekali lagi, ya, ketika kita mulai bertobat lalu melakukan kebenaran, maka Tuhan akan memperlakukan saudara dan saya sesuai dengan kebenaran yang saudara dan saya lakukan. Mazmur 18 ayat 20. Mazmur 18 ayat 20. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tangan. Ketika kita mulai bertobat dan melakukan kebenaran itu, maka Tuhan akan memperlakukan kita, bukan saudara saya, sesuai dengan kebenaran yang saudara saya lakukan. Dan bukan itu saja, ketika kita melakukan kebenaran, maka dengar baik, maka Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan saudara saya. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu, kebenaran itu, dan melakukan firman Tuhan itu, kebenaran itu, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menyembuhkan, ya, kesehatan kita. Tuhan akan menyembuhkan ekonomi keuangan saudara. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan rumah tangga keluarga saudara. Tuhan akan menyembuhkan bisnis dan usaha saudara, bahkan pelayanan saudara. Amin. Dan bukan itu saja, saya mau beritahu, ketika saudara dan saya melakukan kebenaran dan memiliki kebenaran itu, saya beritahu, kebenaran yang saudara miliki itu akan Tuhan munculkan seperti terang. Mazmur 37 ayat 6. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Catat baik-baik. Ya, ketika kita memiliki kebenaran, melakukan kebenaran itu, maka kebenaran yang ada dalam kita yang kita miliki itu akan dimunculkan Tuhan seperti terang. Kalau saat ini saudara mungkin difitnah oleh orang lain, mungkin saudara dipermalukan atau direndahkan oleh orang lain. Catat baik-baik. Kebenaran yang saudara akan miliki saudara yang saudara ketahui itu akan memerdekakan saudara, akan Tuhan munculkan seperti siang. Kenapa? Kenapa? Sebab kebenaran itu tidak perlu dibela.
Kebenaran itu tidak perlu dibela, karena kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Amin. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, betapa kita pentingnya memiliki kebenaran itu. Dan bukan itu saja saya memberitahu. Ketika saudara dan saya memiliki kebenaran, melakukan kebenaran itu, memiliki kebenaran itu, maka kebenaran yang saudara miliki itu akan menjaga selalu saudara dan saya. Mazmur 40 ayat 11. Mazmur 40 ayat 11. Mazmur 40 ayat 11. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Dengar baik. Ketika kita memiliki kebenaran, melakukan kebenaran itu, bukan saja kebenaran itu, Tuhan akan memperlakukan saudara saya sesuai dengan kebenaran saudara saya lakukan. Tapi kalau kita akan memiliki kebenaran, maka kebenaran itu, catat baik-baik, akan Tuhan munculkan seperti siang, seperti terang. Bahkan kebenaran itu akan menjaga saudara dan saya. Amin. Beri mulai bagi Tuhan dulu. Catat baik-baik Bapak Ibu. Saya beritahu bahwa kebenaran itu identik dengan kemerdekaan. Amin. Kebenaran itu identik dengan kemerdekaan. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita memiliki dan mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari masalah persoalan, yang memerdekakan kita dari sakit penyakit dan kebiasaan buruk kita. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengetahui kebenaran dan memiliki kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari penderitaan, juga dari segala kebiasaan buruk kita, dari dosa, dari juga kelemahan dan kekurangan kita. Amin. Bukan itu saja. Ketika kita melakukan kebenaran, mengetahui kebenaran, bahkan memiliki kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari maut. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tidak ada gunanya harta itu pada hari kemurkaan. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Kebenaran bukan saja memerdekakan kita dari pergumulan, bukan hanya memerdekakan kita juga dari kebiasaan buruk kita, bukan hanya memerdekakan kita dari penyakit, sakit penyakit, tapi kebenaran juga akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari maut. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Nah, pertanyaannya, kenapa di dunia ini kok tidak ada kebenaran? Pertanyaannya, kenapa kok di dunia ini terlalu sedikit kebenaran? Justru yang ada di dunia ini, justru yang paling banyak di dunia ini adalah kebohongan dan kepalsuan, kecurangan. Banyak orang bertanya, apakah kebenaran itu? Bahkan semua ilmu, terutama ilmu filsafat, berusaha untuk menjawab, apakah kebenaran itu? Ya, kenapa? Sebab kebenaran itu tidak ada di dunia, terlalu sedikit kebenaran itu ada di dunia. Bahkan Pilatus sendiri bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 38a. Yohanes 18 ayat 38a. Yohanes 18 ayat 38a. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, dengar baik. Ya, semua orang bertanya tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Semua ilmu, termasuk ilmu filsafat, yang terutama ilmu filsafat, berusaha untuk menjawab apakah kebenaran itu. Bahkan Pilatus sendiri bertanya, apakah kebenaran itu? Ya, apakah kebenaran itu? Kenapa? Dunia ini tidak ada kebenaran, bahkan terlalu sedikit kebenaran itu. Saya beritahu, catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, bukan berarti manusia itu tidak pernah mendapatkan jawaban tentang kebenaran itu. Bukan berarti ya semua ilmu, terutama ilmu filsafat, bukan tidak memperoleh jawaban tentang kebenaran itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi dengar baik, persoalannya manusia salah bertanya tentang kebenaran itu. Masalahnya, ya, semua ilmu, terutama ilmu filsafat itu keliru bertanya tentang kebenaran itu. Saya beritahu, catat baik-baik. Bicara kebenaran, ya, bicara bertanya bahwa kebenaran itu seharusnya pertanyaannya bukan apakah kebenaran itu, tapi bicara soal kebenaran itu pertanyaannya seharusnya adalah siapakah kebenaran itu. Kenapa?
Sebab kebenaran bukan sesuatu yang harus kita cari. Kebenaran bukan sesuatu yang harus kita ketahui. Catat baik-baik. Tapi kebenaran adalah sesuatu yang harus kita cintai. Kebenaran itu harus sesuatu yang harus kita sembah. Kebenaran itu harus sesuatu yang harus kita abdi. Dan catat baik-baik. Ada satu aliran agama. Setiap hari berdoa. Tuhan tunjukkan kebenaran itu. Tuhan tunjukkan jalan yang lurus itu. 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata. Yohanes 14:6. Akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Dan aku kehidupan itu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Ada banyak orang Kristen. Ya, merdekanya hanya separuh. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan orang percaya. Merdekanya hanya setengah. Ya, yang Indonesia dikatakan merdeka? Tidak. Ya, dengar baik-baik. Saya beritahu. Kalau Yesus Tuhan yang adalah kebenaran itu, yang memerdekakan kita, baru kita benar-benar merdeka. Amin. Kalau Yesus Tuhan yang adalah kebenaran itu, yang sejati, yang memerdekakan saudara dan saya, baru saudara saya itu benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kalau anak itu kalau Yesus Tuhan yang memerdekakan kita, baru kita benar-benar merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Bicara tentang kebenaran itu identik juga dengan damai sejahtera. Yesaya 32 tadi ayat 17 ayat yang awal. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Cukup, ya. Dengar baik. Kebenaran itu bicara tentang juga identik dengan damai sejahtera. Kenapa? Sebab di mana ada kebenaran, pasti di situ tumbuh atau muncul damai sejahtera. Damai sejahtera itu berbicara tentang kehidupan. Damai sejahtera itu bicara tentang kehormatan. Damai sejahtera itu bicara tentang kebenaran. Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Dengar baik, ya. Kebenaran itu identik dengan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera bicara tentang kehormatan, kehidupan dan kebenaran. Apa itu kehormatan dan kehidupan itu apa? Amsal 3, 16 dan 17 saja. Langsung. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, dengar baik. Kebenaran bicara tentang damai sejahtera. Ya, kebenaran berarti kebenaran bicara tentang umur panjang, ya, sukacita, sejahtera, kehormatan, ya, kekayaan. Amin. Ingin umur panjang? Oh, enggak ada yang mau. Ingin umur panjang? Amin. Ingin apa? Kekayaan dari Tuhan, kehormatan. Ya. Kita harus punya kebenaran, miliki kebenaran. Amin, melakukan kebenaran itu. Amin. Saya beritahu saudara, kebenaran juga bicara atau identik dengan ketenangan. Kembali Yesaya 32:17, ya. Yesaya 32 ayat 17, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ya, dengar baik. Kebenaran itu identik dengan ketenangan. Ya, betapa pentingnya ketenangan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, firman Tuhan berkata, segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, segala sesuatu sudah dekat. Itu sebenarnya kuasai dirimu supaya kamu bisa agar engkau tenang dan agar kamu bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Segala sesuatu ya sudah dekat, sudah dekat. Tidak lama-lama lagi, sudah dekat. Tidak jauh lagi.
Itu sebenarnya Tuhan katakan, firman Tuhan kata, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin. Kalau ada suami yang suka ngamuk, ya, suka marah, cepat marah, lalu dia berkata dia seorang pendoa, bohong. Bojo, ya. Karena seseorang tidak akan bisa berdoa. Bisa orang stres, orang depresi, orang suka ngamuk, ketika ngamuk kita orang marah, bisa berdoa? Enggak. Makanya kalau ada suami yang suka ngamuk, sedikit nggak marah, lalu berkata dia seorang pendoa, seperti bojo. Amin. Ingat, kekuatan kita justru ketika kita tenang, menghadapi masalah itu dengan tenang, menghadapi persoalan itu dengan tenang. Ketika masalah itu datang, kekuatan kita ketika kita tenang. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Dengar baik, ya. Di dalam tinggal tenang dan percaya itulah kekuatan kita. Amin. Makanya ketika masalah persoalan itu datang, tidak usah telepon sana, telepon sini, aku gini, tidak usah. Ya, obatnya apa? Tidak usah. Ya. Oh, sing dukun yang mana yang pinter? Tidak usah telepon sana. Dalam tinggal tenang dan percaya pada Tuhan, itulah kekuatan kita. Ada seorang bapak, dia punya 3 anak laki-laki. Lalu dia punya jam arloji yang antik, ya, kuno, antik, dari peninggalan dari nenek moyangnya, dari leluhurnya. Dan itu kalau dijual itu dengan barang-barang antik itu mahal harganya, sangat mahal harganya, jam arloji yang antik itu. Lalu dia punya anak 3 laki-laki. Lalu bagaimana dia mau bagikan pada anak laki-laki, anaknya 3, jamnya arlojinya cuma 1. Lalu dia membuat sayembara dan 3 anaknya setuju, ya, buat sayembara. Nanti begini, ya, di belakang rumah mereka itu ada gudang yang sangat besar. Gudang itu penuh dengan mereka itu ada lumbung padi, ya. Nah, ini jamnya akan dimasukkan ke padi yang penuh, lumbung yang maksudnya gudang yang besar itu banyak yang penuh dengan padi. Lalu dia akan sembunyikan, dia taruh di mana, pokoknya siapa yang dapat jam itu menjadi miliknya. Ya, maka anak yang sulung dikasih kesempatan pertama. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, dia mulai panggil teman-temannya untuk bantu cari jam itu. Dari pagi sampai malam dan tidak dapat. Ya, bahkan ya dia pakai lampu besar, ya, dan untuk 1 hari tidak dapat. Anak yang kedua dia panggil teman-temannya lebih banyak, lalu pasang lampu yang lebih sorot, yang lebih besar, lebih banyak, dan juga panggil anjing pelacak, ya. Dan 1 hari tadi pagi sampai malam tidak dapat. Anak yang ketiga dia tidak panggil siapa-siapa, dia coba pakai lampu yang kecil saja. Dia bikin suasana sangat tenang, amat sangat tenang. Ketika suasana itu tenang, maka dia bisa mendengar detak-detik jam arloji itu. Dan akhirnya dia mendapatkan jam itu. Dan dia menang. Ingat, dalam tinggal tenang, itulah kekuatan kita. Percaya, Tuhan akan pasti menolong kita, membela kita. Dia Allah Immanuel, katanya di Amel. Berarti Allah Immanuel itu apa? Menyertai kita. Artinya dia tidak bisa tidak menyertai kita. Dia Allah Jehovah Jireh, berarti dia tidak bisa tidak menyediakan kita, memberkati kita. Dia Allah Jehovah Rafa, dia tidak bisa tidak menyembuhkan kita. Amin. Amin. Yesus mati bukan hanya untuk menanggung dosa kita, tapi Yesus mati juga untuk menanggung penyakit kita. Makanya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Bapak Ibu dengar baik, catat baik-baik. Ya, bicara tentang hidup dan kebenaran. Ingat, kita bisa memilih, ya, dengar baik. Kita bisa memilih hidup dengan kepala tertunduk dan dengan pikiran yang enggan untuk berurusan dengan orang lain. Saudara dan saya bisa memilih hidup, ya, bisa memilih hidup untuk dengan kepala tertunduk dan dengan pikiran yang tidak mau berurusan dengan orang lain. Kita juga bisa memilih hidup, ya, yang dipenuhi dengan ketakutan
takut kehilangan uang, takut akan saran dan kritik, takut juga akan setiap hal yang baru, yang muncul, yang hadir di depan mata kita. Kita juga bisa memilih hidup untuk terpaku dalam satu hal. Ya, sekali lagi, kita juga bisa memilih hidup untuk terpaku dalam satu hal, yaitu mementingkan diri sendiri. Saya beritahu, kita bisa memilih hidup untuk itu semua. Tapi saya tawarkan malam hari ini bagi saudara dan saya, bahwa dengar baik, kita juga bisa memilih hidup dengan hanya memandang ke depan dan tidak pernah menyerah. Amin. Kita bisa memilih untuk semua itu. Tapi saya beritahu pada saudara, dengar baik, kita juga bisa memilih hidup untuk hanya memandang ke depan dan tidak pernah menyerah. Orang yang sukses, orang yang berhasil bukan berarti tidak pernah gagal. Tapi ya, orang yang sukses, orang yang berhasil, mungkin dia gagal bolak-balik. Tapi orang yang sukses, orang yang berhasil, dia adalah orang yang tidak pernah menyerah. Amin. Mungkin dia gagal bolak-balik, tapi dia tidak pernah menyerah. Amin. Jadi mulai begitu dulu. Bapak Ibu dan saudara, ya saya beritahu, ya kita memang kita bisa memang kita memang bisa bebas, bisa memilih jalan hidup kita, bisa memilih untuk hidup kita. Kita bisa memilih, tapi saya beritahu, dengar baik, hidup itu sesungguhnya tidak pernah memihak kepada siapapun juga di dalam dunia ini. Hidup itu tidak pernah memihak kepada siapapun juga di dalam dunia ini. Tapi saya beritahu, hidup itu, ya dengar baik, hidup itu ya membuat saudara saya hanya bisa memihak dalam satu hal saja. Sekali lagi, hidup itu sesungguhnya tidak memihak kepada siapapun juga di dunia ini. Tapi hidup itu, dengar baik, ya membuat saudara saya hanya bisa memihak satu hal saja. Apa itu? Satu hal itu apa? Kita hanya bisa bertahan hidup dengan cara yang benar, sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Berikan bagi Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu, dengar baik. Ya, hidup itu memang sudah banyak masalah. Ya, hidup itu memang sudah banyak masalah. Masalah besar, masalah kecil, namanya juga masalah. Itu sebabnya berusahalah ya untuk tidak menambah lagi masalah itu dalam hidup. Amin. Ya, amin. Meskipun atau walaupun ya hidup itu sudah banyak masalah, ya sekali lagi, meskipun ya hidup itu sudah banyak masalah, saya beritahu, tetaplah tersenyum, tersenyumlah, hadapilah dan selesaikanlah. Amin. Agar hidup itu tidak semakin bermasalah. Amin. Ya, amin. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang diperhadapkan, saya tetap baik. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita mengalami masalah persoalan yang datang menyerang kita, saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, mungkin kita mengalami karena dunia ini semakin lama semakin menakutkan. Ya, catat baik-baik. Ketika kau mengalami masalah, ingat kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Saudara, saya kasih contoh ya, paling mudah ya. Kalau kita tengah malam itu mau ke Solo, belum ada jalan tol, ya. Tengah malam itu berarti gelap, ya. Waktu saudara mau naik mobil, ya sudah pasang lampu semua, saudara melihat sekeliling saudara, gelap. Pasti saudara kan, apalagi belum ada tol ya, pasti saudara kan, apalagi di Solo itu jauh, belum ada tol, jauh, pasti saudara mengalami ketakutan, ya. Tapi kalau saudara fokusnya hanya keadaan sekeliling saudara yang gelap itu, saudara kan ketakutan. Tapi kalau fokus saudara hanya pada lampu yang saudara pakai, mobil lampu itu, kira-kira jaraknya, kalau lampu berapa meter ya kira-kira ya? 50 meter ya, sekitar 50 meter. Itu saja yang saudara fokus ke situ saja, dan saudara jalani. Saya yakin saudara akan sampai ke Solo. Amin. Tapi kalau fokus saudara hanya pada keadaan sekeliling saudara yang gelap itu, saudara tidak pernah sampai ke Solo. Karena saudara tidak pasti takut. Itu sebabnya betapa kita perlu penerangan itu. Nah, penerangan itu apa? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Saya minta tim musik. Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya, kita butuh pelita itu. Ya, dalam keadaan yang menakutkan. Ya, saudara dan saya butuh pelita itu. Apa pelita itu? Firman Tuhan. Amin. Saya minta main D. Ya, firman Tuhan itu ya. Dengar baik. Firman Tuhan berkata, pelita itu adalah firman. Kita butuh firman. Pelita perlu kebenaran untuk yang menuntun kita, membimbing kita dan memerdekakan kita. Mungkin saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan satu pilihan, atau mungkin saat ini saudara diperhadapkan dengan satu kehidupan atau satu pilihan. Saya beritahu, pilihlah hidup untuk merasakan janji Tuhan. Mungkin saat ini saudara menghadapi satu pilihan, ya, atau saudara menghadapi satu kehidupan. Catat baik-baik, pilihlah hidup untuk merasakan berkat Tuhan, untuk merasakan kasih karunia Tuhan, untuk merasakan anugerah Tuhan. Amin. Agar hidup kita, hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Aku akan menyertai engkau sampai hidup yang kekal. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita pakai berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin, haleluya. Katakan dengan imanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kita berdoa, masing-masing juga berdoa supaya kita layak untuk menerima masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau atas kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja semata-mata. Tuhan sudah rela tinggalkan kemuliaan Tuhan, sudah tinggalkan sorga, tinggalkan takhta-Mu, bahkan datang ke dunia ini hidup menderita, dianiaya menderita, bahkan Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tuhan sudah korbankan tubuh Tuhan bagi kami Tuhan, untuk menggantikan semua organ tubuh kami yang masalah dengan yang baru Tuhan. Bahkan memberi kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru dalam melayani Tuhan. Itu hati dan pikiran Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih darah Tuhan Yesus sudah menyucikan, menguduskan kami untuk memulihkan hidup yang kekal, mengampuni dosa kami, hidup menjadikan kami jaminan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat
roti itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah tanda persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Semua berdoa. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan sudah korbankan tubuh Tuhan untuk menggantikan semua organ tubuh kamu yang mengalami masalah dengan yang baru, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan yang baru, kemampuan yang baru untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah curahkan darah Tuhan di kayu salib. Sudah untuk mengampuni semua dosa-dosa kami, menyembuhkan dan memulihkan kami, jasmani dan rohani kami, dan memberikan jaminan bagi kami hidup yang kekal Tuhan. Dan Tuhan melayakkan kami untuk Tuhan pakai kami boleh menjadi alat Tuhan. Amen. Boleh menjadi terangnya Tuhan, berkatnya Tuhan bagi banyak orang, banyak jiwa umat Tuhan, semua Tuhan, gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh meresponinya Tuhan dengan hidup dan lebih sungguh-sungguh dalam kebenaran itu. Meresponnya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Terpuji Tuhan kau selamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara yang terbaik di hadapan Dia. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami sudah boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Edi Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, agar setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya, setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga Yesus yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, berkati kesehatannya, berkati istrinya dan anak-anaknya, mantu, cucunya, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya di dalam penggembalaan di tempat ini, semuanya Tuhan buat semakin hari semakin indah. Semakin hari hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh bersatu lewat tubuh dan darah Yesus. Dan malam hari ini kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Kata-kata persembahan bisa dijalankan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, sama-sama selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu ya, dengan pengumuman ya, memang banyak yang tidak datang ya, mungkin dalam pergumulan Bapak Ibu ya, untuk tetap ada jadwal kita Elroy ya, dari Senin sampai Sabtu itu ada ibadah pagi ya, mulai IG, Instagram di jam 5:30 sampai jam 6. Hari Rabu ya kita ada Zoom ya, belajar firman Tuhan. Hari Rabu kemarin kita seru Pak ya, Pak Bambang ya. Kemarin ya kita bicara apa soal kemarin? Ya, minggu lalu kita belajar tentang Allah Tritunggal. Lalu tadi malam kemarin tentang mekanisme kerajaan sorga ya. Kita belajar itu ya, si Tuhan. Ya, nah, jadi ayo banyak ya supaya ikut ya dalam Zoom ini, kita belajar memahami firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi ya. Karena Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, maka itu sebabnya Bapak Ibu mari kita gabung ya dengan dalam Zoom ya. Dan juga untuk pelayanan penjara itu tanggal 31 ya. Tanggal 31 betul ya, tanggal 31 pelayanan penjara. Dan juga untuk ibadah retreat itu kita berdoa supaya bukan sebulan setahun sekali, tapi setahun 2 kali ya. Supaya kita berdoa ya. Dan kita tetap juga berdoa ya, ini kebetulan ada yang menopang kita dulu ya. Pak Richard ya, sama datang bersama Ibu, puji Tuhan ya. Ternyata mamanya juga orang Manado ya. Berarti juga tahu Bapak RW ini. Iya. Jadi ya, kita selamat datang Ibu ya. Ya. Kalau bisa datang ulang ya, Tuhan berkati ya. Oke. Untuk itu juga ibadah di Perak, cabang kita di Perak itu hari Jumat ya. Ibadah di cabang kita di Jember hari Sabtu, dan ibadah cabang kita di Manado itu hari Selasa ya. Oke, kita akan tutup. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa. Satu kali lagi katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku.
hari kasih-Mu. Benar Tuhan, hidup itu adalah pilihan. Itu sebabnya kami mau tentukan pilihan kami sebelum pilihan itu menentukan hidup kami. Kami memilih hanya untuk beribadah, berbakti melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah Israel, Tuhan yang luar biasa. Itu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Tuhan, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan beri kekuatan bagi kami. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah dalam keluarga, yang imannya lemah juga bangkitkan iman mereka, yang semangatnya padam bangunkan semangat mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa yang sudah lanjut usia Tuhan. Biar mereka sukacita dan bisa Tuhan untuk menyertai mereka. Penyertaan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang jemaatnya tidak hadir malam hari ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan yang lawat dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya minggu depan boleh bersama-sama kami memuji, menyembah, beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam yang mengalami masalah juga dalam pekerjaan, bisnis, atau apapun masalah jemaat Tuhan yang campur tangan. Kami juga berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga mau berdoa yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga mau berdoa juga bagi mereka, kebutuhan jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kirimkan berkat dari utara, selatan, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan PDL Roy dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bagi mereka Tuhan yang jemaat yang bisnis atau yang bekerja, buat mereka berhasil. Akal, budi, kepintaran, kemampuan menyertai mereka, terutama Tuhan dijauhkan mereka dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua lancar berhasil, mereka menjadi kepala bukan ekor yang bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat juga mereka berhasil. Tuhan berikan mereka semangat untuk belajar, hikmat, kemampuan, akal, budi, kepintaran, dan juga dijauhkan mereka dari pergaulan buruk. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan program-program PDL Roy, pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan memberkati ibadah doa puasa, juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk ibadah doa pagi dari Senin sampai Sabtu melalui IG, dan juga berdoa juga ibadah Zoom setiap hari Rabu. Kami belajar untuk membahas firman Tuhan. Kami juga untuk ibadah raya dari pusat sampai cabang-cabangnya, yang kami juga di pusat ini kami juga rekam melalui YouTube. Tuhan yang memberkati semua. Ibadah di penjara, ibadah juga retreat, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi semua yang sakit saat ini. Pak Budi Lembono juga Tuhan berikan belas kasihan kesembuhan oleh Biru, Tuhan sembuh sehat. Anaknya juga Brian Tuhan yang sembuhkan oleh Tuhan sembuh sehat. Demikian juga Ibu Erna maupun juga Ibu Herman juga Tuhan yang sembuhkan, pulihkan. Ibu Sertian juga Tuhan memberkati, sembuhkan. Kami juga berdoa juga Pak Singgih Tuhan, Pak Singgih juga Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk papanya Rinekeh, Pak Edi Umbas juga Tuhan yang sembuhkan, pulihkan. Mamanya Pak Anas juga yang ada di Jogja, Tuhan yang pulihkan kesehatan, yang sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh Wilu Tuhan sembuh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy Tuhan, kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Bagi tim musik juga Menua WL kembalikan lipat ganda. Richard juga bersama-sama kami dengan mamanya. Tuhan memberkati usaha bisnis Richard bersama keluarga. Berkat dari utara selatan juga tercurah usaha bisnisnya. Mamanya masa tuanya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap gendong dia sama masa tuanya Tuhan. Terima kasih. Berikan juga tetap berdoa untuk Bu Martini dan keluarga yang di Jakarta, memberkati yang sudah menopang pelayanan kami kembali kali lipat ganda. Dan sebelum kami jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menjadikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman Tuhan, urapi dengan kuasa urapan kudus.
Anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru dan menurut kesehatan dari Tuhan yang luar biasa berlimpah. Tambah-tambah kami dari kami. Ibu Melani yang sudah membawa berkat makan dan minum kembali kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah Ibu umatmu kembali akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing, dan kembalikan kami pada hari Kamis sama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dan sebelum pulang, angkat tanganmu jemaat dan pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita bangun dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kembali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.